Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudara dalam program talk show hari ini bersama saya Ika Merdeka Sari. Hari ini kita akan mengulas tema tentang bagaimana kualitas air di musim penghujan, dan telah hadir di studio bersama saya. Kita ucapkan selamat datang Bapak Nasrun TST yang merupakan tim GIS PDAM Kota Parepare. Assalamualaikum Bapak Nasrun. Waalaikumsalam Dinda. Saya long time no see betulan ya, karena jadi saya tidak mengenal pakai masker pula. Oh, Masya Allah. Oke, sehat-sehat Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini kita berbicara ya, menanggapi juga masukan masyarakat kita. Air di beberapa titik sih ya di Parepare ya masih ada yang ketika kemarau jangan ditanya, pasti tidak betul. Mengalir. Betul. Dan ketika hujan turun, apalagi intensitas atau volumenya itu lebih dari biasanya, tidak ngalir juga. Kalaupun mengalir, warnanya beraneka ragam. Itu dia. Mohon langsung ditanggapi saja, silakan Bapak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Dinda buat rekan-rekan yang menonton TV Peduli ini. Jadi, berbicara masalah kualitas air yang ada di PDAM itu ada dua sebenarnya. Pertama, untuk air permukaan, dalam arti kata kita berhitung dari tingkat kekurahan. Jadi di di air permukaan itu ada pengolahan namanya IPA khusus untuk air permukaan. Nah, terus saya jelaskan dulu ini Dinda ya. Terus yang kedua untuk sumur dalam. Sumur dalam itu memang langsung dari tanah dalam sekitar kurang lebih 120 meter kedalaman, tapi tetap melewati yang namanya pengolahan air ASI atau filtrasi. Jadi dari hal ini berjalan, pengelolaannya tetap mengikuti alur sesuai standar yang ada, di mana kalau memang air tersebut masuk pada area untuk air tanah dalam, tetap kita memakai air ASI. Tapi kalau umpamanya dia air permukaan, tetap kita memakai pengolahan clarifier atau IPA yang ada. Jadi memang sebenarnya memang ada kontrol yang harus kita pakai, di mana pada saat-saat di musim penghujan air permukaan yang kita pakai itu bisa pergerakan NTU-nya tingkat kekurangannya berbeda-beda Dinda. Jadi pada saat kita pengambilan air baku itu tingkat kekurangannya umpamanya 600 atau 700, itu bahan kimia yang kita pakai beda lagi. Nah, jadi pada saat dia pengaliran akan mempengaruhi area-area yang kita alirkan, begitu. Terus kalau untuk air tanah dalam itu tetap berjalan, itu tidak mempengaruhi dari kemarau atau musim penghujannya, karena dia pakai air tanah dalam. Tapi untuk proses kualitas airnya tetap kita memakai namanya filtrasi atau air ASI. Adapun barangkali memang pengaduan bahwa pelanggan-pelanggannya itu tidak dapat air yang begitu, karena pada saat pengolahan itu ada waktu-waktu tertentu sehingga sistem pengurasan yang kita pakai harus kita jalankan juga. Contohnya umpamanya ada daerah perumahan yang ada di belakangnya kantor DPRD, itu memang harus ada kontinu pengurasan. Iya, begitu Dinda. Oke, baik. Nah, ini kalau pemirsa mendengar ada tim GIS PDAM Parepare. Ini kalau dari bocoran nih dari sumber kita pagi ini GIS. Ini Quantum Geographic Information System. Ini sebenarnya kalau kita mau pemirsa jadi belajar lagi, GIS ini apa sebenarnya? Oh iya, jadi tabe Dinda. Jadi GIS itu Geographic Information System, awal cikal bakal untuk monitoring SCADA. Awal cikal bakal monitoring SCADA. Jadi secara kasarnya begini, dulunya kalau kita mendapatkan pengaduan kebocoran, ya kan, atau kekeruhan, pasti lewat telepon kah atau lewat pengaduan. Tapi dengan adanya GIS, kita hanya melihat layar Dinda. Kita lihat, oh area posisi baju kiki tingkat kekurangannya sekian. Oh berarti kita tekan sekian. Jadi sebelum terjadi sesuatu yang ada di daerah tersebut, kita bisa memonitoring
di layar tersebut. Iya, pertama. Terus kedua, data yang kita bisa kumpulkan, Dinda, itu sudah data-data yang valid, yang betul-betul filenya sudah bisa langsung kita kirim. Jadi tidak seperti lagi dulu bahwa bikin pengaduan, bikin apa, apakah orang mau pasang sambungan baru sampai 3 hari. Kalau JIS sudah tidak. Contoh umpamanya Dinda mau pasang air, datang ke kantor, saya mau pasang air Pak. Kita hanya lihat di JIS. Oh di daerah mana Pak, koordinat sekian berapa, oh iya Pak, oh upahnya sekian, Bapak sekian bayarnya. Jadi mekanismenya by system. Lebih cepat. Dan itu arahnya ke PDM Smart ke depan, insya Allah. Jadi muaranya satu. Muaranya satu. Baik, tapi ini kan kita patut apresiasi perkembangan kecukupan air di Parepare dibandingkan beberapa tahun yang lalu itu signifikan semakin membaik begitu. Amin, amin insya Allah. Semakin membaik dengan beberapa pembenahan yang dilakukan terkhusus oleh Bapak Wali Kota Parepare seperti itu ya. Iya. Tapi kan tentunya kita tidak boleh berpuas dengan ada sekarang. Bapak selaku tim GIS PDAM yang tadi mau menjadikan PDAM Smart begitu ya. Bagaimana untuk selanjutnya seperti itu? Jadi terima kasih Dinda. Alhamdulillah dengan program yang ada sekarang ini yang Bapak Wali Kota lakukan, laksanakan, ternyata ke depannya memang kita sudah disiapkan juga namanya spam regional. Jadi spam regional itu Enrekang Sidra Parepare. Jadi air yang banyak di dalam satu daerah dibagikan ke daerah-daerah lain. Nah, dan itu akan berjalan, itu insya Allah kalau memang berjalan 2022 karena tim konsulnya sudah jalan sekarang. Itu kapasitas untuk Parepare 240 liter per detik. Berapa tadi Bapak? 240 liter per detik. Itu masih dalam taraf masih bisa dinaikkan, masih bisa dinaikkan. Jadi dengan program yang pemerintah adakan lagi ke depannya ini menjadi semacam tongkat estafet dari air yang ada di PDAM Parepare menjadi spam regional ke depannya. Iya. Jadi terus dari mutu airnya juga akan beda daripada yang ini. Dan itu akan kita kembangkan terus menerus. Terus kedua ditambahkan lagi kesiapan kita dari segi digital tadi, JIS itu karena kalau itu sudah berjalan, apa kita siap dengan itu? Karena itu sudah ada kerjasama antar wilayah, antar kabupaten. Iya, begitu. Baik. Tapi kan ini pertanyaan dari masyarakat tentunya. Ini kan pemanfaatan teknologi secara maksimal begitu ya. Kemudian semuanya sekarang istilahnya semuanya terintegrasi. Apa-apa by system. Masyarakat kita akan bertanya, apakah juga jumlah yang nominal yang harus dibayar juga semakin naik atau seperti apa? Jadi kan berbanding lurus nih, ada pelayanan, ada kualitas, ada harga. Silakan. Jadi gini Dinda, jadi untuk kedepannya yang namanya JIS untuk arah ke PDAM Smart, PDAM Digital, sebenarnya sudah tidak ada kata lain. Kita dituntut memang untuk di sana. Adapun barangkali kalau umpamanya kita ini kan ke pelanggan itu memang sudah sistem yang sudah mengatur. Jadi contoh saja Dinda, kalau umpamanya dalam segi pembayaran rekening, sekarang kan biarpun barangkali kita di daerah lain bisa membayar juga, kita bayar rekening kita. Nah, terus kedua, dengan adanya JIS nanti ini, web JIS ini, teman-teman pelanggan saya bisa melihat di handphone saja. Di handphone, oh gimana dengan air saya, oh jaringannya bagaimana di sana, dan ini akan terkoneksi dengan semua pelanggan yang ada. Jadi seperti sekarang kan ada tim koordinat kami yang turun ke lapangan mengambil semua titik-titik koordinat pelanggan, dan itu akan pelanggan bisa melihat di handphonenya nanti, web JIS-nya nanti dia bisa melihat. Nah, ke depannya dia punya apakah saya ini menunggak atau bagaimana aliran saya, di situ akan terangkum nanti di JIS.
Begitu Dinda. Oke, baik. Nah ini kan kalau musim penghujan kita tahu betul bahwa sumber-sumber air di Kota Parepare selain sumber dari air dalam seperti itu ya. Air tanah dalam. Air tanah dalam begitu. Kita kan juga pasokan dari Sungai Karajaya dan seterusnya. Tapi kan kita tahu bahwa intensitas hujan yang turun membuat air keruh lah dan segala macam. Iya, betul. Dengan inovasi dan gebrakan yang dilakukan oleh teman-teman PDAM dengan adanya GIS itu tadi Bapak Nasrun. Saya pribadi sebagai warga masyarakat sedikit ingin mendapatkan pencerahan dengan sistem yang disodorkan seperti itu, semuanya by system. Bagaimana dengan kualitas air yang akan didapatkan oleh setiap rumah tangga? Nah ini kan istilahnya gitu kan, kalau kita lihat di beberapa daerah, bahkan ada yang air PDAM itu bisa langsung diminum malah ada, meskipun sebenarnya tidak direkomendasikan, tapi sebenarnya pada prinsipnya aman kok sebenarnya ya dari bakteri E. coli dan segala macam. Nah kalau nanti nih dari PDAM Parepare untuk kualitas airnya sendiri silakan. Oh ya, jadi alhamdulillah di 2020-2021 pemerintah Kota Parepare, Bapak Wali Kota sudah memberikan bantuan kita yang namanya aerasi. Itu sudah ada beberapa Dinda, ada yang di Lapa Angin khususnya untuk air sumur dalam. Terus kedua yang ada di Soreang, tepatnya di belakang sektor Soreang, di sana ada juga, terus ada juga di Lasiming. Insya Allah kedepannya nanti dari semua sumur dalam yang ada sudah harus melewati filterisasi atau air ASI yang ada. Karena kenapa? Itu tadi tanggung jawab kita. Karena sebenarnya kalau seumpamanya air permukaan, kalau untuk di musim penghujan sebenarnya kita sebenarnya sudah surplus Dinda dengan adanya air permukaan dengan air tanah dalam. Hanya itu tadi konsekuensinya bagaimana kita bisa kualitas airnya kita bisa naikkan. Itu tadi dengan bantuan-bantuan dari bantuan pemerintah, pembangunan aerasi, terus adanya juga reservoir, terus ada juga ini yang kita sudah bikin sistem pengurasan, flushing, tapi pengurasannya pakai JIS. Jadi JIS itu mencari lokasi-lokasi yang cocok untuk penggelontoran, pengurasan namanya. Jadi dengan adanya JIS kita sudah bisa, elevasi sekian kita mesti pasang di sini. Itu untuk menguras daripada air-air yang ada di dalam pipa tadi. Tapi tetap berjalan insya Allah. Ya, jadi jangan khawatir untuk masyarakat Parepare karena ini juga penelitian dan uji klinis di laboratorium juga senantiasa dilakukan ya. Jadi istilahnya kualitas air itu tidak akan menurun, justru akan semakin meningkat. Kalaupun mungkin ketika penghujan datang ada beberapa titik memang daerah yang airnya agak sedikit tidak sebening biasanya, itu hanya beberapa detik saja kok. Nanti setelah lama akan berubah kembali menjadi jernih. Seperti itu betul ya Pak ya? Iya, atau mungkin ada yang ditambahkan? Memang tidak bisa diingkari Dinda, karena kenapa? NTU yang mengalir di Daskaraja itu berubah-ubah. Jadi air yang masuk ke pengolahan kami atau intake kami itu hanya persekian menit sudah ada perubahan lagi tingkat kekeruhannya. Bisa sampai 200 NTU, terus naik lagi 700, turun lagi. Jadi tinggal kita bisa memanage dari bahan kimia yang kita pakai. Tapi tetap kita kontrol terus. Ada kami punya operator-operator yang ada di sekitar. Jadi walaupun sebenarnya kalau saya masih pakai sistem pola-pola lama, sebenarnya kalau bapak saya sendiri itu sukanya air yang dimasak sendiri. Iya betul. Air tanah gitu, nggak tahu sampai sekarang suka masak air sendiri begitu ya. Dan pada prinsipnya memang kita sih sudah merasakan sekali, hampir tidak ada lagi seperti dulu bahwa langganan pemadaman airnya gitu kan, ada langganan jadi tidak mengalir gitu. Kecuali mungkin ada perbaikan baru mungkin tidak dilakukan, mungkin tidak mengalir saat itu karena mungkin ada kebocoran pipa dan segala macam. Tapi kalau secara bergiliran seperti dulu sudah jarang sekali kita temukan ya, jarang sekali. Baik, kita jeda dulu Bapak Nasrun. Saudara, saya masih akan segera kembali di dalam talk show pagi ini dengan menghadirkan tim GIS PDAM Parepare. Tetaplah bersama kami.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik, saudara, Anda masih bersama kami dan sebenarnya banyak sekali yang mesti kita perbincangkan, apalagi ini materinya dari uraian Bapak Nasrun ini. GIS ini luar biasa sekali karena banyak sekali faedahnya di berbagai leading sektor. Bukan hanya pasokan air bersih untuk perumahan dan juga kebutuhan sehari-hari, tapi ini ternyata berimbas kepada pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain, begitu Pak ya. Dan mungkin di segmen terakhir ini kita bersama Bapak Nasrun, apa yang disampaikan kepada masyarakat dalam artian tentunya juga dari pemerintah kota untuk memberikan full support ya. Apalagi kalau sebagai tim GIS ini ternyata Bapak Nasrun ini masih membutuhkan ini banyak bantuan, banyak dari adik-adik ya begitu yang juga passionnya sudah mulai
aware dengan pasokan air bersih yang semuanya dikelola by system digital dari manual ke digital. Mau nggak mau Pak, sekarang 4.0. Jadi kalau sekarang orang masih berbicara manual itu sudah kayak sesuatu yang ajaib ya. Kalau kita berbicara digital sesuatu yang lumrah begitu. Baik, silakan Pak Nasrun. Oh iya, terima kasih banyak. Jadi yang namanya quantum geography information system itu, saya berbicara masalah untuk air bersih dulu. Dari era manual ke digital, di mana sumber-sumber air yang ada itu bisa kita bersimulasi di JIS. Pertama untuk debit air yang kita alirkan, kuantitasnya, terus untuk kualitasnya bisa terdeteksi juga. Jadi di situ akan kita melihat tingkat kekurangannya untuk area di sini, karena di situ kan ada bahan kimia yang masuk di aliran tersebut. Jadi dari JIS juga akan bisa melihat dari itu juga. Tapi tetap ke depannya dari manualisasi yang ada tetap kita jalankan seperti penggelontoran, pembersihan untuk wilayah-wilayah zona, itu tetap kita jadwalkan dan itu ada tabel untuk itu. Jadi kita sudah bisa tahu berapa umur air yang ada di pipa tersebut supaya itu diadakan penggelontoran atau pembersihan. Itu tidak lepas lagi dari JIS, karena itu akan melihat dari simulasinya itu. Nah, terus kedua, tetap kami minta kepada masyarakat kalau semuanya ada pemenuhan cepat, jadi supaya kami bisa langsung mendeteksi jaringan-jaringan kami, apakah itu bocor atau keruh, supaya cepat kita lakukan untuk itu. Terus ketiga, saya juga ingin sekiranya jangan hanya dari PDM saja gunakan ini JIS. Kalau bisa dari perkebunan, pertanian, ini penting sekali. Karena kenapa? Efek kedepannya malahan ini bisa dipakai untuk area-area yang pembukaan lahan barangkali atau bagaimana. Karena itu akan mendeteksi semua wilayah-wilayah yang ada. Dan ini sudah ada semacam kontrak kerja pada saat kita diberikan dari IWOS untuk itu. Jadi pakai katanya, pakai untuk kepentingan daerah. Gitu. Oke, apalagi dengan adanya JIS ini nantinya, itu Quantum Geographic Information System, ketika ada keluhan tidak perlu berhari-hari Pak ya? Sebenarnya sudah tidak ada lagi, karena contoh saja itu tadi saya bilang bahwa pengaduan yang tidak dapat air, atau pengaduan kekeruhan, kita sudah bisa tahu di sini. Berarti yang kita langsung tunjukkan bahwa ini yang dan kita tahu penyebabnya, langsung ketahuan. Penyebabnya, ini kita harus kuras di sini. Jadi tak usah lah sistem manual lagi bahwa kita menunggu lagi, tidak. Langsung kita, beberapa teman-teman kan sudah memasang penguras-pengurus. Jadi data itu kita masukkan di JIS. Jadi pada saat ada pengaduan langsung ketahuan, ini yang kita mesti kuras. Nah, terus kedua tadi dari sambungan baru bisa dipercepat. Yang darinya barangkali cukup lama, mau lihat dari layar JIS saja, ini jaringannya ini bisa langsung bayar. Tidak terlalu lama lagi. Kasihan juga pelanggan kalau sudah mau cepat mau pakai. Kan yang kita hanya mau tahu jaringan apa di sekitarnya. Di JIS sudah melihatkan kita bahwa ini jaringannya, ini panjangnya. Kau siapkan itu. Oke, karena sekarang transportasi saja yang super sederhana sudah menggunakan online. Masa kebutuhan ini bisa dikatakan kebutuhan dasar kita itu memang kalau dikelola by sistem, apalagi semua entah itu keluhan atau apapun itu langsung terbaca via screen ya, dan langsung ketahuan sebelum ada keluhan dari istilahnya dari senternya itu sudah pusat customer service sudah tahu bahwa di sini ada masalah, jadi belum ada yang telepon sudah diperbaiki. Keren ya GIS ya, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan yang pasti full support dibutuhkan dari semua leading sektor, sehingga nanti Bapak Nasrun dan kawan-kawan bisa kembali mengembangkan dan melebarkan sayap untuk mengembangkan program ini. Apalagi ini adalah salah satu program teranyar inovasi yang juga disupport dari pemerintah Amerika ya waktu itu ya Pak. IWOS ya, betul. Jadi ini sayang sekali kalau kita melewatkan golden moment dengan memanfaatkan aplikasi yang ada. Apalagi sekarang bukan hal yang tabu, semuanya dalam genggaman. Why not begitu? Baik, terima kasih Bapak Nasrun, selamat melanjutkan aktivitas dan yang pasti semoga
ilmu, waktu yang sudah diwakafkan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap sehat Ki, menjalankan rutinitas seperti biasa. Salam buat Bapak Direktur dan teman-teman di PDAM. Saudara, ini menarik sekali perbincangan kita tentang pengembangan kualitas air ya di musim penghujan. Saya kira tidak lagi istilah musim hujan kayak musim kemarau, apalagi kalau cuma musim duren, tidak akan ada ngaruhnya akhir kita. Semuanya tetap berkualitas paripurna begitu ya, dengan menggunakan Quantum Geographic Information System atau GIS ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap tegakkan protokol kesehatan. Sampai jumpa.